10 tahun lalu, jika seseorang mengatakan bahwa sektor manufaktur Indonesia akan mulai berkembang cukup cepat hingga mengejutkan negara-negara tetangga, banyak orang mungkin akan tertawa. Karena ketika Asia Tenggara membahas kekuatan manufaktur, pembicaraan biasanya tertuju ke tempat lain. Cina, Vietnam, Thailand, Malaysia. Negara-negara dengan ekosistem industri yang sudah mapan, jaringan ekspor yang kuat, sejarah manufaktur yang panjang. Indonesia sering dipandang berbeda. Negara kaya sumber daya, pasar domestik yang sangat besar, populasi besar, potensi, selalu potensi. Tetapi belum tentu dianggap sebagai negara yang akan berubah menjadi kekuatan manufaktur lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Namun, sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Diam-diam, tanpa headline besar setiap minggu, tanpa semua orang langsung menyadarinya, ekosistem manufaktur Indonesia sedang berkembang. Pabrik bertambah, kawasan industri semakin banyak, rantai pasok berubah, investasi asing terus masuk, kapasitas produksi meningkat, dan tiba-tiba orang-orang di luar Indonesia mulai memperhatikan lebih serius, termasuk di negara-negara tetangga. Karena hal ini memunculkan pertanyaan yang cukup tidak nyaman bagi sebagian pengamat. Apa yang terjadi jika Indonesia berhenti hanya menjadi pasar konsumen dan semakin berubah menjadi pusat kekuatan produksi? Karena di akhir video ini, Anda akan memahami mengapa ekspansi manufaktur Indonesia mengejutkan lebih banyak orang daripada yang diperkirakan. Dan mengapa beberapa analis percaya transformasi ini mungkin baru saja dimulai. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebagian orang mungkin berkata pembahasan seperti ini membosankan. Siapa peduli soal pabrik? Mengapa membahas industri? Atau mungkin sebagian percaya Indonesia akan selalu tertinggal dari ekonomi manufaktur yang lebih besar. Tetapi sejarah sering berubah sebelum kebanyakan orang menyadarinya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, sebagian orang mungkin berkata video seperti ini tidak menarik. Mereka mungkin berkata, channel kecil seperti ini bahkan tidak bisa mencapai 1000 subscriber. Siapa peduli soal infrastruktur industri? Mungkin begitu kata mereka. Tetapi kami melihatnya dengan cara berbeda. Jika Anda percaya Indonesia layak mendapat perhatian dunia, tinggalkan komentar sekarang. Ketik Indonesia bangkit dan tunjukkan kebanggaan Anda terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita. Jika sejauh ini Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Hal ini membantu kami menghadirkan lebih banyak analisis mendalam langsung kepada Anda. Dan percayalah, apa yang akan datang berikutnya menjadi jauh lebih menarik. Assalamualaikum dan selamat datang. Sekarang mari kita mulai. Untuk memahami mengapa ledakan manufaktur Indonesia tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang, kita perlu memahami sesuatu yang penting terlebih dahulu. Kekuatan manufaktur di dunia modern bukan hanya tentang memproduksi barang, tetapi tentang ekosistem, rantai pasok, infrastruktur, tenaga kerja terampil, energi, teknologi, logistik. Negara yang menggabungkan elemen-elemen ini menjadi semakin kompetitif. Dan Indonesia sedang mencoba memperkuat beberapa di antaranya secara bersamaan. Sekarang mari kita mulai dengan skala. Karena skala mengubah segalanya. Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk. Pikirkan itu. Populasi besar menciptakan keuntungan. Pekerja, konsumen, pengusaha, permintaan masa depan, pertumbuhan kelas menengah. Perusahaan manufaktur memperhatikan hal ini. Karena berinvestasi di negara dengan pasar domestik besar menciptakan peluang di luar ekspor saja. Pabrik dapat melayani konsumsi lokal, permintaan regional, dan rantai pasok global. Hal ini sangat penting. Sekarang muncul faktor penting lainnya. Indonesia tidak lagi puas hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Selama puluhan tahun, sumber daya keluar dari negara. Pengolahan dilakukan di tempat lain. Keuntungan lebih besar terkumpul di luar negeri. Indonesia memasok,
Yang lain menangkap nilai lebih besar. Tetapi sekarang Indonesia menginginkan lebih. Pengolahan, manufaktur, produksi bernilai tambah lebih tinggi, ekosistem industri. Perubahan ini penting, karena negara yang naik lebih tinggi dalam rantai nilai global sering mengubah arah ekonominya. Sekarang, pikirkan tentang nikel, karena nikel menceritakan kisah penting. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Beberapa tahun lalu, hal ini sering berarti mengekspor bahan mentah. Hari ini, pembahasannya semakin mencakup fasilitas pengolahan, smelter, produksi baterai, ekosistem kendaraan listrik, manufaktur canggih, kemitraan industri, seluruh rantai pasok. Hal ini penting karena kendaraan listrik mewakili salah satu transisi industri terbesar abad ini. Negara yang terhubung dengan industri masa depan memperoleh daya tawar. Indonesia memahami hal ini. Sekarang berhenti sejenak, karena banyak orang meremehkan sesuatu yang penting. Revolusi manufaktur jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia terjadi secara bertahap. Investasi demi investasi, pabrik demi pabrik, proyek demi proyek, sampai akhirnya skalanya menjadi mustahil untuk diabaikan. Dan Indonesia tampaknya semakin memasuki fase ini. Sekarang mari kita bahas infrastruktur, karena manufaktur sangat bergantung pada konektivitas. Pabrik membutuhkan jalan, pelabuhan, listrik, sistem kereta, kawasan industri, jaringan logistik. Selama bertahun-tahun, para kritikus berpendapat bahwa geografi Indonesia menciptakan terlalu banyak hambatan, terlalu banyak pulau, terlalu terpecah, terlalu mahal, namun Indonesia terus membangun. Jalan berkembang, pelabuhan membaik, kawasan industri bertambah, bandara dimodernisasi, konektivitas meningkat. Hal ini penting karena infrastruktur menurunkan biaya. Biaya yang lebih rendah meningkatkan daya saing, dan daya saing menarik investasi. Indonesia semakin diuntungkan oleh siklus ini. Sekarang mari kita bicara tentang investasi asing, karena modal mengikuti peluang. Ketika perusahaan multinasional percaya ekosistem manufaktur sedang menguat, investasi datang. Pabrik berkembang, rantai pasok semakin dalam, kemitraan terbentuk. Indonesia semakin menarik modal dari berbagai arah. Jepang berinvestasi, Cina berinvestasi, perusahaan barat ikut masuk. Kemitraan regional berkembang. Keberagaman ini penting, karena investasi yang terdiversifikasi memperkuat ketahanan. Sekarang bayangkan dua negara. Satu menerima investasi manufaktur terbatas. Yang lain menarik modal dari beberapa pemain global sekaligus. Mana yang membangun momentum lebih cepat? Biasanya yang kedua. Momentum mengubah segalanya. Dan Indonesia semakin menunjukkan momentum. Sekarang mari kita bahas tenaga kerja. Karena manufaktur bergantung pada manusia. Tenaga kerja besar itu penting. Populasi muda itu penting. Negara dengan momentum demografi sering memiliki keuntungan jangka panjang. Terutama ketika banyak ekonomi maju menghadapi populasi yang menua. Indonesia masih memiliki kekuatan demografi relatif. Investor memperhatikan hal ini, karena perusahaan sering berpikir hingga puluhan tahun ke depan. Sekarang muncul alasan besar lainnya. Rantai pasok global sedang berubah. Gangguan baru-baru ini memaksa bisnis mempertimbangkan kembali risiko konsentrasi. Ketergantungan berlebihan menjadi berbahaya. Diversifikasi menjadi menarik. Perusahaan semakin mencari basis produksi tambahan. Indonesia semakin menjadi bagian dari perhitungan ini. Bukan sepenuhnya menggantikan pusat manufaktur tradisional, tetapi menjadi lebih penting dalam jaringan yang lebih luas. Kepentingan menarik modal. Modal membangun ekosistem. Ekosistem menciptakan momentum tambahan. Momentum mempercepat pertumbuhan. Sekarang mari kita bahas energi. Karena pertumbuhan industri membutuhkan keamanan energi.
energi yang andal, energi yang terjangkau, perencanaan jangka panjang. Negara yang membangun kapasitas manufaktur semakin memprioritaskan hal ini. Indonesia memahami tantangan ini, karena ambisi industri tanpa energi yang cukup akan menjadi sulit, dan perencanaan energi semakin mendukung ekspansi manufaktur. Sekarang muncul sesuatu yang sering diremehkan orang luar. Psikologi pertumbuhan industri. Perusahaan saling mengamati dengan sangat dekat. Ketika produsen besar berhasil di suatu negara, yang lain memperhatikan. Keberhasilan menarik peniru. Peniru membangun ekosistem. Ekosistem menarik investasi tambahan. Momentum terus bertambah. Indonesia semakin diuntungkan dari proses ini. Tentu saja, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kompleksitas regulasi masih ada. Kesenjangan infrastruktur tetap bertahan di beberapa wilayah. Kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. Masalah lingkungan tetap penting. Tidak ada diskusi serius yang boleh mengabaikan kenyataan ini. Tetapi inilah perbedaan pentingnya. Semakin banyak, investor melihat tantangan ini sebagai sesuatu yang dapat dikelola daripada hal yang mustahil diatasi. Perubahan persepsi ini sangat penting, karena persepsi memengaruhi modal, dan modal memengaruhi pertumbuhan. Sekarang mari kita bahas Asia Tenggara secara lebih luas. Karena persaingan regional itu penting. Negara bersaing memperebutkan investasi, pabrik, teknologi, ekosistem industri, posisi strategis. Dan di dalam ASEAN, keseimbangan terus berubah. Tidak ada negara yang otomatis tetap dominan. Momentum itu penting. Adaptasi itu penting. Eksekusi itu penting. Dan Indonesia tampaknya semakin bertekad untuk mempercepat. Sekarang bayangkan Asia Tenggara 20 tahun dari sekarang. Kendaraan listrik berkembang. Rantai pasok berubah. Sistem energi bertransformasi. Manufaktur menjadi lebih maju. Negara mana yang akan menjadi lebih berpengaruh? Pertanyaan itu menjelaskan banyak hal yang sedang kita saksikan hari ini. Karena strategi industri sering mencerminkan harapan terhadap masa depan. Bukan hanya kondisi saat ini. Sekarang ada sesuatu yang penting secara emosional. Selama bertahun-tahun, sebagian orang Indonesia meremehkan potensi manufaktur negaranya sendiri. Industri asing tampak otomatis lebih kuat. Validasi dari luar terlalu dianggap penting. Tetapi persepsi berubah. Ketika pabrik berkembang, ketika investasi bertambah, ketika produksi meningkat, kepercayaan diri berubah. Dan kepercayaan diri itu penting, karena masyarakat yang ambisius sering membangun dengan cara berbeda, bersaing dengan cara berbeda, berpikir dengan cara berbeda. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Ledakan manufaktur Indonesia tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang bukan karena satu alasan. Bukan hanya populasi, bukan hanya sumber daya, bukan hanya infrastruktur, bukan hanya investasi, bukan hanya geografi, tetapi kombinasi semuanya. Sedikit negara yang memiliki kombinasi skala demografi, ambisi industri, lokasi strategis, sumber daya alam, dan permintaan domestik yang berkembang seperti Indonesia. Dan lebih sedikit lagi yang berkembang di banyak sektor secara bersamaan. Kombinasi itu langka. Dan kombinasi langka sering mengubah kawasan. Tentu saja, cerita ini masih belum selesai. Eksekusi itu penting. Pendidikan itu penting. Inovasi itu penting. Tata kelola itu penting. Tidak ada yang dijamin. Tetapi sesuatu yang mendasar sudah berubah. Percakapannya. Indonesia semakin dibahas bukan hanya sebagai negara dengan potensi manufaktur, tetapi sebagai negara yang aktif membangun pengaruh manufaktur. Dan ketika persepsi berubah, momentum sering meningkat lebih cepat dari yang diperkirakan. Lain kali seseorang meremehkan masa depan manufaktur Indonesia, ingat ini. Kekuatan industri jarang muncul dalam semalam, biasanya dibangun diam-diam, melalui infrastruktur, melalui pabrik, melalui investasi, melalui kepercayaan diri, melalui strategi jangka panjang.
Dan ketika semua orang menyadarinya, transformasi itu mungkin sudah berjalan. Jika video ini mengubah perspektif Anda, bagikan kepada seseorang yang masih meremehkan kebangkitan industri Indonesia. Subscribe untuk lebih banyak analisis mendalam tentang infrastruktur, ekonomi, geopolitik, dan sistem tersembunyi yang membentuk dunia masa depan. Dan tulis di komentar, sektor apa yang akan membuat Indonesia paling kuat dalam manufaktur selama 20 tahun ke depan? Kendaraan listrik, teknologi, energi, manufaktur canggih, atau sesuatu yang lain. Karena satu hal menjadi semakin jelas. Indonesia tidak lagi menunggu untuk ikut serta dalam masa depan manufaktur. Indonesia mungkin sedang membantu menentukan kemana masa depan itu akan bergerak.